Tunas Baru Lampung, atau bisa juga terkenal dengan produknya, salah satunya adalah minyak Rose Brand dan juga kode saham TPLA, di mana sudah rilis ya laporan keuangan di kuartal 1 2023, ternyata profit naik dan juga bertepatan ya. Dekat-dekat ini akan membagikan dividen. Apakah menarik? Akan saya ulas lebih lengkap di analisa fundamentalnya dan corporate actionnya di dividen kali ini. Seperti apa? Apakah menarik untuk dikoleksi dan sisi positifnya apa sih TBLA ini dan resikonya apa? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Yap, ini adalah laporan keuangannya dari TBLA, Tunas Baru Lampung, di kuartal 1 2023. Kalau kita lihat ya, kasnya ini turunnya sangatlah signifikan ya. Sebelumnya 590 M, sekarang hanya 358 M. Lalu persediaannya juga turun. Kalau kita cek ya, yang saya biasanya lakukan adalah kayak saya bandingkan kas dengan hutangnya ya. Kasnya hanya 358, hutangnya itu hutang jangka pendeknya itu aja udah juta miliar. Dan juta miliar 3 triliun sendiri ya hutang bank jangka pendeknya ya. Gede banget ya. Gede banget. Ya ini 3 triliun sih. Ya 3 triliun. Kasnya hanya 358 M. 3 triliun. Kayak utang bank jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun juga hampir 1,5. Jadi hampir 4,5 untuk hutang berbunganya di jangka pendek, ditambah yang jangka panjang. Nah ini ada 6T. Lalu ada utang obligasi hampir 200 M. Jadi kalau di total ada 10 triliun sendiri utang berbunganya ya. Dari total liabilitas itu 16T. Ini dalam juta-juta, miliar, triliun, benar. Gede juga nih 10 triliun. Gede banget bahkan. Gede banget. Ini yang jadi sinyal bahaya ya menurut saya. Sinyal bahaya. Karena kasnya kecil banget dari perusahaan ini. Dan ini rata-rata ya. Bisa dikatakan 4 sampai 5 triliun atau setengahnya itu jatuh temponya di bawah 1 tahun. Jadi ini jadi sinyal yang kurang oke menurut saya untuk perusahaan. Cuman ini perusahaan punya saldo laba yang belum tidak ditentukan penggunanya itu banyak juga ya, 5 triliun. Nah, sisi positifnya itu. Jadi hutang jangka pendek bisa ke cover dengan saldo laba yang tidak ditentukan penggunakannya. Itu ada 5,5 kan ya. Jadi udah bisa nge-cover nih. Nge-cover dari hutangnya sendiri, liabilitasnya. Oke. Di sini di apa nih? Laba ruginya. Laba ruginya kenaikannya lumayan ya. Di 2022 itu profitnya itu di angka 202 M, sekarang 218 atau naik hampir 8% ya. Hampir 8%. Kalau hal-hal yang lainnya di sini tidak ada hal yang perlu diwaukan atau dicemaskan ya. So far mengalami hal yang bagus, kenaikan banget. Bahkan ini agak sedikit itu ya. Karena dapat laba dari selisih kurs ya 48 M. Kalau kita kurang ini dari 48 M, dari 218 M, jadi malah jadi turun ya. Jadi turun dari sebelumnya hanya 170 banding 202. Kurangi 170 bagi 202 kali. Nah, malah turun 15% kalau laba kurs ini saya hiraukan. Gitu. Kalau pendapatan usaha, kalau kita cek per detail di pendapatannya atau di omsetnya, perusahaan ini concernnya di 2 ya, kelapa sawit dan gula ya. Aslinya perusahaannya banyak produknya ya. Ada minyak goreng, sabun, minyak inti PKO, ada CPO, ada juga PFAD, lalu ada gula, ada molasses, FAM, ada margarin, glycerin, dan slope fatty acid. Dan ini kapasitas produksinya dari mereka ya, dari TBLA, di mana ini di sugar refinery-nya ada di Lampung, shop factory-nya ada di pabrik itunya ada di Lampung dan Palembang ya, pabrik sabunnya.
per jamnya 2,2 seperempat ya ton, produksinya gede banget nih. Dan bisa dikatakan di sini mana nih, di berandanya dia mengatakan bahwa salah satu distributor konsumen berbasis pertanian terbesar. Nah, dia berani mengklaim seperti itu ya. Cuman memang kalau dari segi brandnya ya, kalau kita tahu ya TBLA salah satunya minyak gorengnya itu Rose Brand tadi yang saya jelaskan. Secara omset ya, kenaikan yang paling signifikan itu ada di gula ya. Dimana dari pihak berelasi aja sebelumnya hanya 374 M, sekarang hampir 1,5 M, 1,5 T, sorry. 1,5 T. Di pihak ketiga memang turun. So far kalau di total ya, dari gula sendiri kenaikannya hampir 80% ya. Sebelumnya hanya di angka 700-an, sekarang udah di hampir 1,5 ya. Berarti luar biasa kenaikannya, hampir 2 kali lipatnya. Sisi positifnya kalau saya melihat ya dari perusahaan TBLA ini, growth pertumbuhannya dia tidak hanya terpaku pada CPO ya. Tidak terpaku pada CPO, that's why agak sedikit diimbangi untuk di sektor gulanya ya. Jadi kontribusi pendapatan dari dua sektor ini nggak jauh beda. Satu itu sisi positifnya. Segi negatifnya ya liabilitasnya gede banget perusahaan ini gitu. Nah itu. Sekarang kondisinya itu saya take di tanggal 17 jam setengah 4. PI-nya itu di angka 4,68. PBV-nya 0,54. Kalau berdasarkan rasio doang, ini perusahaan murah banget gitu. Murah banget, market cap-nya 3,8 T gitu. Tapi 3,8 T dengan asumsi bayar hutang dengan saldo yang belum ditentukan 5 T, berarti masih punya hutang 5 triliun. Nah, apakah menurut teman-teman make sense? Nah, bisa dijawab sendiri lah ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dari dia mau bagi dividen. Dia mau bagi dividen, come date-nya tanggal 23. Tanggal 23 itu berarti Selasa minggu depan dengan nominal 20 per lembar ya. Ini disepakati waktu RUPS ya. Kalau kita cek RUPS dia itu di tanggal berapa nih? Baru-baru ini nih. Di tanggal 12 Mei ya. Di tanggal 12 Mei dia baru RUPS. Kita cek berdasarkan harga di tanggal 12 Mei dengan dividen 20 itu berapa persen sih dividen yield-nya ya? Apakah besar? Enggak, kita cek dulu. Tanggal 12 Mei untuk TBLA. 12 Mei, nah closingnya di harga 665, berarti tinggal 20 dibagi 665 kali 100. 3% lah ya dividen yield-nya. Jadi saya bisa katakan ya so-so lah ya, biasa aja. Rata-rata dengan kebanyakan perusahaan yang ada di bursa efek yang bagi dividen. Secara kesimpulan ya, kalau menurut saya untuk TBLA saat ini, apalagi berdekatan dengan dividen, saya tidak tertarik jujur aja untuk koleksi TBLA. Cuman memang akan lebih menarik lagi jikalau ini perusahaan bisa menurunkan ya, atau mempres, atau sudah bisa melunasi hutang-hutangnya, karena hutangnya agak rawan ya menurut saya. Agak rawan, jadi bisa menjadi pertimbangan ya. Mungkin kalau secara jangka pendek nextnya 2-3 tahun ke depan, bukan tidak mungkin ya perusahaan akan meminjam hutang lagi ya, untuk membayar hutang sebelumnya. Itu yang dinamakan oleh refinancing ya, dengan bunga yang lebih kecil membayar yang sebelumnya. Itu bisa aja dilakukan. Atau worst case terburuknya adalah mereka melakukan reg issue sih, reg issue atau menerbitkan obligasi bond ya, itu bisa juga dari perusahaan. Jadi itu untuk kesimpulannya, saat ini TBLA memang murah, tetapi nggak dulu bagi saya untuk TBLA. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang sektor sejenis menurut saya lebih oke dibandingkan TBLA. Jadi itu untuk video kali ini tentang TBLA. Mungkin ada insight lain atau view lain dari teman-teman, kita diskusi di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mau request, tulis aja di kolom komentar, karena video ini salah satu video requestan dari salah satu subscriber. Jadi itu semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.